Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. So thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Halo anak muda yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mempunyai kabar baik untuk kita semuanya. Kabar baik akan memerdekakan kita dari segala dosa. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami
Jamah kami, ubahkan hidup kami ya Tuhan, dari sekarang dan untuk selama-lamanya. Kiranya perkenanan-Mu ya Tuhan, melayakkan kami semua, menghapus setiap kesalahan kami dan dosa kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan hari ini saya membahas tentang perempuan yang berzina. Mari kita buka Alkitab kita di Yohanes pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan ulangi, Yohanes pasal yang ke-8, ayat 1 sampai dengan 11. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Kita sudah mendengar cerita ini bahwa ada seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Pada waktu itu dia harus mengalami penghakiman dari masyarakat, penghakiman dari tua-tua, ahli Taurat dan orang Farisi, dan dia dibawa kepada Yesus. Kita tahu bahwa perasaan perempuan itu sama seperti kita. Ketika dia melakukan dosa, ada perasaan bersalah, ada perasaan dihakimi, ada perasaan tertolak, dan itu yang dirasakan perempuan itu. Perempuan itu harus keluar dengan rasa malu karena dia kedapatan berzina, kedapatan basah, ketangkep basah. Dan pada waktu itu perempuan mungkin tidak sempat untuk memakai pakaian, sehingga dia harus diarak dari luar untuk bertemu dengan Yesus. Dia diarak oleh orang banyak. Dan itu yang dialami perempuan itu, yaitu perasaan guilty, perasaan bersalah karena dia sedang berdosa. Tapi saya suka sekali dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ketika perempuan itu bertemu dengan Yesus, penghukuman tidak ada lagi. Ketika perempuan itu bertemu dengan Yesus, Yesus sudah membasuh setiap dosa bagi setiap perempuan-perempuan yang sedang kedapatan berzina, bagi setiap ibadah kita. Saya suka sekali ketika Yesus melihat perempuan itu, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kita tahu bahwa Yesus kita adalah Allah yang besar dan dia sudah mati bagi kita. Kayu salib, darahnya cukup untuk membasuh kita semuanya. Sebesar apapun dosa kita, sedalam apapun dosa kita, dan kita begitu rasa bersalah, kita begitu takut untuk kita menerima penghukuman di neraka. Kita begitu takut ketika kita nanti meninggal, ketika kita nanti meninggalkan dunia ini. Kita begitu takut ketika kita bertemu dengan Bapa. Apa yang akan terjadi ketika kita nanti bertemu dengan Bapa? Dan hari ini saya punya berita yang baik untuk kita semuanya, bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita. Dan Alkitab berkata bahwa sekalipun dosa kita merah seperti kain kirmisi, Allah mampu menjadikannya putih seperti salju. Dan Alkitab juga berkata sejauh timur dari barat, Allah sudah membuang dosa kita. Dan ada suatu perumpamaan, ada suatu contoh juga mengingatkan kita bahwa Yesus mengampuni kita bukan karena kita berbuat baik, tapi karena Yesus mengasihi kita dan menerima kita apa adanya. Ketika Yesus disalib, ada seorang di sebelah kanan dan sebelah kiri, penjahat, sama-sama penjahat. Tapi yang satu menolak Yesus, yang satu menghina Yesus. Tapi yang satu berkata seperti ini, "Tuhan, ingatlah aku ketika kau pulang ke Taman Firdaus." Tapi kata Yesus berkata kepada penjahat itu, "Sekarang juga engkau akan bersama dengan aku di Taman Firdaus." Yesus tidak mempedulikan dosa orang tersebut. Karena apa? Karena darah Yesus sudah cukup mahal untuk membasuh setiap dosa-dosa manusia. Kita lihat dari penjahat itu. Penjahat itu masa lalunya seorang penjahat,
Masa sekarang dia disalib bersama dengan Yesus dan masa depannya hanya tinggal 3 jam. Penjahat ini tidak sempat melayani Yesus. Tapi Yesus tetap mengasihi penjahat ini. Yesus tetap mengampuni dosa penjahat ini. Bukan karena apa yang bisa dilakukan penjahat ini. Tapi karena Yesus, darahnya cukup untuk membasuh daripada kita. Dan saya percaya hari ini saya ingin menguatkan kalian semuanya. Hari ini saya ingin memberitakan Injil Yesus Kristus. Bahwa saya percaya sehancur apapun hidup kita, seberdosa apapun hidup kita, apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, Yesus masih mengasihi kita dan Yesus tetap memberikan kita kesempatan dan Yesus masih punya kasih yang besar untuk membasuh dosa kita. Dan bagi kalian yang mengikuti IG Live hari ini, saya percaya bahwa tangan Yesus, tangan yang berlubang paku itu terurun untuk kita semuanya dan kita percaya bahwa ini adalah pilihan kita untuk kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Apabila Anda rindu untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, saya akan ajak kita semuanya untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, Engkau baik, Engkau menerima kami dan Engkau sudah menghapus segala penghukuman yang harusnya kami terima. Kami tahu Tuhan, darah-Mu telah membasuh kami dan kami menerima Engkau sebagai juru selamat. Jadikan kami anak-Mu, jadikan kami orang-orang yang mengasihi Engkau. Kiranya damai sejahtera-Mu ada atas dalam hati kami ya Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan bagi kalian yang rindu untuk didoakan atau belum tergabung di CG, Anda bisa DM ke saya atau Anda bisa menghubungi line ID Gereja Mawar Sharon yaitu @msyouth. See you next week and God bless you.